Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nabila Reyanti dari kelas 12 IPS 3. Saya merupakan host baru di acara Morning Motivation ini. Nah, buat teman-teman semua yang lagi ada di rumah, kali ini kita sudah bersama dengan Reza Rahmalia, Yap, Ketua OSIS sekolah kita. Halo Reza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Nak. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, karena kali ini kita mendatangkan ketua OSIS, tentunya topik atau pembahasan yang akan kita bahas kali ini tuh berkaitan dengan OSIS. Nah, gini loh, Jak. Banyak banget orang di luar sana yang berpikir kalau misalnya jadi anggota OSIS itu capek, ngebosenin, gak seru. Nah, menurut kamu sendiri nih, orang yang udah terjun langsung ke dunia OSIS, OSIS itu sebenarnya kayak gimana sih? Menurut saya pribadi nih ya, jadi OSIS itu sebenarnya asik ya. Banyak orang yang bilang OSIS itu capek ya, jujur sih, memang sedikit capek itu pasti ada. Cuman kan kita di OSIS itu kerja tim loh, dan kekeluargaannya itu ada. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, mau secapek apapun itu, mungkin gak akan kerasa capeknya. Iya. Karena kerja sama bareng teman-teman OSIS lainnya gitu kan? Iya, dan kita juga dalam mengerjakan tugas itu gak terlalu serius loh. Jadi kayak canda tawanya itu ada. Santai-santai. Santai, nah seperti itu. Nah gini, kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS ini tuh kayak gimana sih? Ya, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ataupun misalnya kegiatan-kegiatan di dalam OSIS itu sendiri. Kalau untuk tugas sendiri dari OSIS itu adalah kita tuh suka melakukan sapa pagi nih ya, kayak jaga gerbang seperti itu. Dan kita juga suka jumkoh lah. Setiap hari Jumat kita suka menagi jumkoh gitu kan. Nah seperti itu. Untuk program kerjanya sendiri itu kita sudah ada, yaitu Small Green Fest, Small Mencari Bakat, 17 Agustus sudah pasti ya, dan yang pasti Porak. Oh iya. Di sini kan kamu posisinya sebagai ketua OSIS nih kan. Nah, aku mau tanya sebelumnya, apakah jadi ketua OSIS itu merupakan salah satu bagian dari impian kamu? Ya, pasti. Boleh dong diceritakan awal perjalanan kamu sampai akhirnya kamu bisa jadi ketua OSIS? Awal perjalanan saya sih, jadi kayak gini nih. Awal perjalanan saya itu sebenarnya saya tuh awalnya tuh daftar MPK. Oh, bukan OSIS? Bukan OSIS, sebenarnya gitu. Saya awalnya daftar MPK. Nah, pas pertama MPK kumpul nih ya, aku nggak hadir gitu kan. Aku nggak hadir karena memang nggak ada info seperti itu. Jadi aku berpikir ya udahlah ikut OSIS aja gitu. Nah, udah daftar OSIS. Nah, untuk kumpul OSIS juga awalnya aku tuh nggak tahu juga informasinya. Nah, jadi pada saat itu kumpul OSIS pertama tuh waktu istirahat. Nah, aku habis dari kantin, lihat di taman ada kumpul OSIS. Nah, aku tuh malu aja gitu ya, mau gabung itu malu. Ya udah aku kelas aja deh. Asli aku kelas gitu. Awalnya nggak serius gitu buat ikut OSIS? Awalnya ragu sih, cuma pengen gitu kan. Nah, setelah itu aku lagi makan-makan aja. Tiba-tiba ada teman aku yang bilang, "Ja, itu dipanggil ke OSIS." Gitu. Udah aku pergi, tapi pas keluar kelas tuh gak ada gitu kan. Ya udah deh, aku ke taman lagi aja. Udah ke taman, langsung kumpul OSIS. Nah, setelah itu alhamdulillah udah ikut seleksi. Alhamdulillah keterima juga di OSIS. Nah, pada saat sudah keterima di OSIS, saya masuk OSIS bersama 3 teman saya. Cuman yang teman saya itu keduanya keluar OSIS. Ya saya lanjut aja OSISnya. Sampai akhirnya satu periode itu udah habis lah. Itu udah habis jabatan. Dan saat itu juga aku bingung lanjut OSIS apa enggak gitu kan. Ya tapi setelah dipikir-pikir, ya udahlah lanjut OSIS lagi. Ya karena impian kamu pengen jadi ketua OSIS. Nah, iya benar, salah satunya itu. Karena kalau aku OSIS lagi tuh kayak rasanya aneh aja, yang biasanya kita sibuk atau apa, jadi tiba-tiba gak sibuk kan jadi aneh juga gitu. Karena terbiasa disibukkan dengan berbagai macam hal kan, karena di OSIS itu kegiatan-kegiatannya itu kan beda banget sama organisasi lain gitu kan. Iya, terus istirahat juga kan kita suka disanggar gitu kan, rame-rame kumpul sama anak OSIS. Nah, kalau nanti gak OSIS itu kayak aneh aja gitu. Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang pastinya. Kayak gitu. Terus alhamdulillah sih waktu seleksi ketua OSIS sempat insecure juga ya. Karena yang memang saingannya juga ketat gitu dan orang-orang yang punya potensi yang bagus. Benar. Tapi alhamdulillah pas setelah pengumuman kandidat, alhamdulillah kepilih jadi kandidat ketua OSIS. Dan akhirnya terpilih. Iya, alhamdulillah seperti itu. Nah, selama di OSIS ini kan banyak banget tuh pengalaman-pengalaman yang kamu alamin bareng teman-teman OSIS lainnya. Menurut kamu pribadi nih, pengalaman yang paling berkesan selama ada di OSIS itu apa? Yang paling berkesan sih kita kayak makan bareng,
istirahat bareng. Oh, yang tadi istirahat, tiap istirahat bareng ke sana. Iya, di situ kita kayak benar-benar kekeluargaan itu ada, terus kayak cerita bareng gitu kan. Kayak kita juga bukan cerita bareng doang, kayak kerjain tugas pun bareng gitu. Jadi apa-apa bareng gitu. Jadi selama di OSIS itu kekompakan di OSIS ini tuh dilihat dari sini ya, dilatih dari ini, dari kebiasaan istirahat, Iya. terus ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalnya ngelaksanain kegiatan itu bisa kompak gitu karena dari sini awalnya. Iya, terus solidaritas juga sih. Iya kan, solidaritasnya dilatih dari ini gitu dari kan. sini. Ini loh, kamu udah di OSIS itu berapa lama? 2 tahun, 2 periode. Nah, selama 2 tahun ini tuh apa yang kamu rasakan, itu perubahan yang kamu rasakan setelah bergabung dengan OSIS? Saya cerita sedikit ya, boleh kan? Boleh. Waktu SMP nih ya, saya tuh orang yang pendiam, mau aktif di kelas aja susah banget. Tapi pas semenjak SMA masuk OSIS, alhamdulillahnya aku jadi bisa lebih berani aktif di kelas pun. Iya. Kalau public speaking itu jadi lebih baik. Iya, itu juga public speaking aku jadi bisa karena kan kita suka kayak jumko kan? Ya kan, ngobrol. Iya, berbicara di depan umum. Iya, gitu. di depan kelas lain kan yang kita Iya. nggak kenal. Nah, kita jadi bisa dari situ lebih berani Ini lagi. kan emang public speaking itu kan perlu dilatih ya. Ya. Public speaking itu kan kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa berbicara di depan umum, otomatis kalau misalnya nanti kita dituntut untuk bisa berbicara di depan umum, kita udah bisa ngendaliin Grogi kayak gitu ya. cemas kayak gitu, udah bisa dikendalikan. Nah, jadi pas kita tampil tuh yang kita rasain atau orang lain lihat itu pede gitu. Pede gitu, jadi biasa aja gitu. Oh ya, sebentar lagi kan masa jabatan kamu itu selesai. Nah, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk kepengurusan selanjutnya dan ketua OSIS selanjutnya, silahkan. Untuk ketua OSIS dulu ya, paling harus bisa lebih tegas sama anggotanya tersendiri, harus bisa lebih disiplin, dan saya harap juga tanggung jawab ya pastinya. Ya pastinya. seperti itu. Untuk OSIS sendiri sih saya harap kalian juga masih bisa bertanggung jawab kadang. Jadi kita tuh kayak jangan buat masalah aja gitu kan. Kayak bukan kayak telat kumpul rapat juga itu suatu masalah gitu. Mungkin kayak kita kurang disiplin gitu. Nah, itu tadi cerita inspiratif dari perjalanan Reja Rahmalia dalam menggapai salah satu impiannya, yaitu menjadi ketua OSIS. Terima kasih Reja sudah berkenan hadir dalam acara ini. Terima kasih juga udah mau cerita dan sharing-sharing di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Buat kalian semua yang memang lagi berusaha menggapai impian dan cita-cita kalian, tetap semangat dan terus berusaha karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa meraih keberhasilan itu adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semawa TV channel ya. Sekian Morning Motivation kali ini. Sampai jumpa di Morning Motivation selanjutnya. Bye-bye. Bye.